Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Toyota Kijang Innova tipe V 2.0 tahun 2007, transmisi manual varian bensin. Mobil ini pesanan Pak Andi dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, ganti oli, nyalon. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapihnya itu kita bisa bantu bereskan. Jadi ketika mobil diserahkan kepada pemesan, sudah tidak ada PR. Jadi prosesnya seperti itu. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Mobil ini bagian depannya sudah di-upgrade ke Grand trim Dono 2013 ke atas. Jadi untuk headlamp, bumper, grill, kap mesin, fender, semuanya ganti. Untuk headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Kemudian untuk bumper depan ini pastinya sudah pernah dicat ulang. Dan untuk pengecatan ulangnya sih baik, pecah parah tidak ada, lecet sih ada sedikit. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh, grillnya bagian ini dia ada yang melupas. Ini sih sebenarnya tidak satu set dengan grill bawah ya, nempel di kap mesin, dijualnya terpisah. Banyak di marketplace saya lihat harganya di 250.000 sampai 350.000. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada. Lecet-lecet memang ada. Jika ingin mulus total ya satu bumper dicat ulang, satu panel hitungannya 500.000. Kemudian untuk fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin jamur bisa hilang dipoles. Lecet sih tidak ada untuk kap mesin. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 67,1 mikron. Jadi masih original, tapi pastinya gantian. Jadi beli baru sudah warna hitam seperti ini. Velgnya 15 inci, masih OEM dari Toyota. Tidak ada pecah, tidak ada retak. Kondisinya baik, hanya jamur ya. Jamur bisa hilang dipoles. Produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak dipakai. Ketebalan juga di 9,28 mm. Sangat tebal sekali. Kemudian jenisnya juga ban jenis AT ya. Jadi ketebalannya itu lebih tebal dari ban biasa. Kemudian liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan kanan tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak dipakai. Dan untuk fender depan kanan gantian karena sudah di-upgrade ke Grand.
Kondisinya baik, emblem VVTi utuh, dan ketebalannya fender depan kanan ini 50,9 mikron. Masih original. Jadi beli baru, kemudian catnya masih original. Spion bagian kanan ini kromnya sudah banyak jamur ya. Tapi nanti kita coba poles, mudah-mudahan kinclong lagi. Mikasen utuh, pilar-pilar sampai ke atas masih original. Ini cat bawaan, masih di bawah 100 mikron, masih original, tidak ada pecah. Jamur sih bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018. Sama jenis AT, untuk ketebalan sih masih baik. Tapi sudah expired. Tebalan di 7,36 mm. Karena sudah expired, jadi saya sarankan untuk diganti. Untuk retak sih sebenarnya tidak ada. Untuk jenis ban AT seperti ini harganya lumayan mahal, 1,8 juta saya lihat di marketplace. Kemudian pengerem bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Velg juga rata-rata catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Hanya jamur bisa hilang dipoles. Fender belakang kiri, kondisi catnya baik, hanya di bagian sambungan antara bumper dan fender kurang rapi. Jika ingin diperbaiki hitungannya per panel ya. Kemudian bagian fender ini pernah dicat ulang. Tebalan di 132 mikron. Hanya pernah disiram cat ya. Pintu belakang kanan, lecet-lecet itu adanya di sela-sela pintu. Pecah parah tidak ada. Enak dilihat masih, set scars juga enak dilihat. Tebalan pintu belakang kanan 163 mikron. Pernah dicat ulang. Dan untuk karet balon bagian belakang kanan ini masih baik. Silar pintu, karet pintu masih utuh. Pintu bagian driver, nah luka-luka sedikit ada. Jika ingin mulus total ya dicat ulang ya. Kemudian ketebalan catnya di 139 mikron. Pernah dicat ulang. Dan untuk karet balon bagian driver ini dia ada yang rusak. Satu karet balon berikut dengan pasang itu di 250.000. Dan untuk pilar-pilar ini semuanya masih pada utuh. Inilah titik pabrikannya. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar-pilarnya utuh. Silar pintu, karet pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanannya tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun pernah dicat ulang, tapi sudah kita ukur ketebalan catnya masih baik. Hanya pernah siram cat saja. Kemungkinan ada lecet dan dicat ulang. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta silar pintu juga semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian belakang utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 117 mikron, sudah pernah dicat ulang. High mount stop lamp utuh, stop lamp bagian kiri utuh, garnish chrome juga utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Yang kurang rapi itu di sambungan ya antara fender dan bumper. Pecah parah sih sebenarnya tidak ada, enak dilihat. Hanya di bagian rear bumper protector dia ada lecet. Ini bisa dicat ulang juga. Sensor mundur utuh. Overall bumper belakang ini enak dilihat, tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Dan mobil ini kita dapatkan joknya itu tidak ada. Sebenarnya tadinya ada, kabarnya kata ownernya disimpan di gudang. Tapi setelah transaksi kita tunggu 1 hari, dicari, katanya tidak ketemu. Tapi pas waktu transaksi ada pemotongan untuk jok 2,5 juta.
karena sudah saya lihat di marketplace harganya di 2,5 juta. Satu set kanan kiri. Jadi jika memang tidak ada kejelasan dari ownernya, kita akan belikan jok bagian belakangnya. Banyak di marketplace yang jual. Dongkrak kunci roda semuanya lengkap. Kemudian untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 7,57 mm. Masih layak untuk ban serep. Sealer bagasi belakang ini utuh, masih lurus. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang ini masih baik. Kemudian rear cross member ini elastitik pabrikannya, masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018, sama dengan bagian kanan, cuman ketebalan sudah tipis banget. Ketebalan di 2,23 mm. Jadi minta waktunya diganti. Harganya yang saya jelaskan tadi untuk jenis AT itu di 1,8 juta. Lumayan mahal. Kemudian untuk velg lecet ada, velg belakang kiri. Pecah retak tidak ada, layak dipakai. Jika ingin mulus total, dicat ulang satu velg hitungannya 150.000. Kemudian kampas rem kanan kiri belakang masih bagus. Sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Fender belakang kiri baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Kemudian ketebalannya di 143 mikron, pernah dicat ulang. Pintu belakang kiri sama, baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Ketebalan di 144 mikron, pernah dicat ulang. Pecah parah sih tidak ada, enak dilihat. Untuk karet balon bagian belakang kiri ada yang sobek. Nah ini, jadi bagian driver satu, bagian ini satu. Sebenarnya untuk karet balon sih di bawah itu tidak bocor ya, kecuali di bagian atas yang sobek. Dan untuk sealer pintu bagian belakang kiri utuh, sealer karet balon juga utuh. Pintu depan kiri sama, enak dilihat, baret halus bisa hilang dipoles, tidak ada pecah parah. Ketebalan 158 mikron, pernah dicat ulang. Dan untuk karet balon bagian pintu depan kiri di bawah dia ada yang sobek juga sama. Hitungannya tadi juga mau diganti 250.000 per karet per pintu. Ada power audio, subwoofernya sih tidak ada, jadi jika ingin dipergunakan jika masih aktif tinggal dibelikan subwoofer ya. Kemudian untuk karet pintu, sealer pintu utuh. Spion bagian kiri sama, ada jamur di bagian covernya. Mudah-mudahan sih dipoles bisa bersih lagi ya. Dan untuk mikasen lecet sedikit, masuk air sih tidak. Jika ingin diganti pun mikasennya banyak yang jual harganya di 100.000 lah paling sama pasang. Tapi jika mau dibelikan cover ini juga yang chrome yang baru itu murah. Kanan kiri 250.000 lah. Fender depan kiri sama dengan kanan, masih original, catnya bawaan dari pabrik tapi diganti ya, ganti baru untuk fender. Emblem VVTi utuh. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022 sama dengan depan kanan. Ketebalan 8 mm. Jadi ban ini yang minta waktunya diganti, belakang kanan kiri, depan kanan kiri masih bagus. Velg juga rata-rata pecah tidak ada, retak tidak ada, layak dipakai. Lecet sedikit bisa hilang dipoles, jamur bisa hilang dipoles. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri sama dengan depan kanan, masih tebal, masih layak dipakai. Nah ini ya kampas remnya. Linear fender bagian kiri
utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Pecah parah sih tidak ada, overall enak sekali dilihat. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi saya perlihatkan yang lecet-lecet yang tidak bisa dipoles. Ada memang di sela-sela pintu, kemudian di bumper, kemudian lagi di bagian bumper belakang, di tanduk belakang. Jika ingin di sol-sol saja ditembak warna hitam kan jarang belang ya, paling juga 3 panel lah, 1.500.000 bisa saya bereskan, saya muluskan lagi eksteriornya. Tapi kembali lagi kepada pemesan, jika tidak masalah di bodi lecet sedikit ya bisa dilewat, lumayan 1.500.000. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles maksudnya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi, total untuk jenis mobil besar, mobil jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian untuk mobil ini pilar-pilar semuanya sealer utuh, rear cross member utuh, tidak ada bekas tabrakan keras. Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2007 varian bensin ini, mesinnya 2000 cc, 4 silinder, tenaganya 136 PS, torsinya 182 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 7-8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi pembakarannya masih sempurna. Kemudian untuk pembakaran mesin juga masih bagus, tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi untuk mesinnya bagus, pembakarannya masih sempurna. Untuk packing dan seal di bagian engine tidak ada yang minta waktunya diganti. Cover valve kering. Saya akan perlihatkan dari gardan belakang ya. Gardan belakang juga kering. Dan untuk bagian karter juga kering. Kotor sih bisa hilang nanti di salon. Kemudian rack setir juga kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve kering. Kemudian untuk gardan juga kering. Karter juga kering. Steering rack juga kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 164.000. Dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya tidak ada catatannya. Kemudian untuk oli persneling juga tidak ada catatannya. Jadi saya sarankan untuk diganti. Kemudian untuk penggerak roda belakang juga ada oli gardan. Perlu diganti juga karena tidak ada catatannya. Untuk hasil tes oli mesin di 45,7%. Masih bagus tapi tidak ada catatannya. Jadi saya sarankan untuk diganti 400.000. Untuk oli gardan 250.000. Oli persneling 250.000. Kemudian minyak rem juga ada beberapa kadar air, jadi perlu dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek GS, cukup besar. Ini 60 ampere. Hasil tesnya bagus. Good. Baterai health dia di 100%. Kemudian kap mesin karena sudah diganti jadi tidak ada sealernya. Kemudian fender juga sudah diganti. Tapi kita bisa lihat dari apron, kemudian cross member, sasis, semuanya masih pada lurus jika kita lihat ya. Jadi untuk bagian depan ini utuh semua. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, sudah diganti, casingnya terintegrasi dengan remote.
remote-nya juga aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Wood panel juga masih bagus sekali. Kaca film bagian driver kondisinya baik, power window-nya autonya aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang ada sedikit yang sobek. Jika mau diganti dengan merek-merek biasa itu 150.000 satu kaca film. Kemudian untuk kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, sedikit kotor bisa hilang di salon. Joknya masih original, fabric. Kotor wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Sobek sih tidak ada, kotor bisa hilang di salon. Kemudian untuk bagian headrestnya dia di cover, nanti bisa dilepas. Dan bagian driver ini juga sama, ada beberapa kotor, bisa hilang nanti di salon. Karpet lantainya dia masih original. Kemudian tidak ada bekas banjir, karat-karat di jok ini juga tidak ada, dashboard juga tidak ada. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Nah ini ya, untuk korosi-korosi sih oksidasi pastinya ada, tapi tidak full karat, hanya beberapa saja, itu wajar. Di besi-besi jok juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Karpet lantainya juga masih original. Jika bekas banjir pastinya dilepas karena baunya tidak akan hilang. ACC kontak sudah on, soket UBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor bisa hilang di salon. Yang tidak utuh itu ventilasi AC. Bagian ini sih masih utuh tapi sudah kurang rapi. Bagian kiri sudah tidak ada. Satu ventilasi AC itu harganya di 100.000. Ini kali 4 karena bagian belakang juga rata-rata sama, sudah kurang bagus. Bagian kiri juga sama. Jadi 4 ganti berikut dengan ongkir pemasangan sekitar 600.000 lah. Kemudian untuk pajak hidup bulan Juni 2024. Pajak per tahun 2.200.000 PKB. Faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Semuanya sesuai. Kemudian plat 2026. Dan untuk jok belakang juga sama, beberapa ada kotor, bisa hilang di salon. Untuk kotor-kotor di jok, armrest masih pada utuh, hanya di sarung ya, sarungnya nanti bisa dilepas. Kemudian untuk karpet lantai bagian belakang ini juga sama, masih utuh. Dan untuk trim-trim semuanya utuh. Hanya kotor ya, kotor bisa hilang di salon. Kilometernya 164.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih original, belum di retrim. Untuk lecet sih pasti ada di dalam karena dia memakai cover. Tapi overall jika mau memakai cover seperti ini ya masih bagus. Jika ingin dilepas covernya kemudian di retrim juga bisa. Retrim itu sekitar 400.000. Kemudian untuk pedal rem, gas kopling tidak ada yang habis. Untuk mengecek odometer original atau tidak itu harus ada buku servis dan harus servis record. Dan mobil ini tidak ada buku servisnya. Kemudian jika ada buku servis pun jika tidak servis record itu tidak bisa untuk mengecek odometer. Jadi harus lihat dari ciri-cirinya jika tidak ada servis recordnya.
Dan jika kita lihat mulai dari setir yang masih belum di retrim, kemudian belum ada yang rusak, dalam rem gas kopling juga tidak kelihatan besinya. Mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi. Anda juga bisa menilai ya, mulai dari kondisi setir dan pedal rem dan keadaan unitnya. Jadi ya masuk akal lah kalau menurut saya, kilometer 164.000. Kemudian speedometer ini dia mati hidup. Sekarang sih lagi normal, tapi pas waktu inspeksi beberapa kali ngedip-ngedip saja, tidak normal. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Pernah saya servis Fortuner 2007, hampir sama speedometernya juga. Bisa diservis 2 juta, agak mahal memang. Tapi jika mau ganti pun banyak yang jual di marketplace, tapi harganya di 4 jutaan. Sekarang sih lagi normal. Tapi kemarin sempat mati hidup. Jika posisinya mati, semuanya tidak terlihat. Lampu-lampunya kemudian jarumnya juga tidak terlihat. Jadi ada 2 pilihan tadi, mau diservis ya bisa, atau mau diganti juga bisa, kita orderkan. Kemudian indikator tidak ada yang dimatikan. ABS, kemudian cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator, cek engine, dan lain-lain mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang pecah. Kaca filmnya juga masih baik. Karet wipernya masih baik, ngipasnya masih detail, airnya juga aktif. Kemudian karet wiper bagian belakang. Bagian belakang sih sudah kurang detail ya ngipasnya. Ganti karet wiper bagian belakang 80.000. Kemudian ventilasi AC bagian kanan utuh, sudah ada tambahan tweeter. Dashboard ini utuh, hanya dia bekas minyak wangi seperti ini, kotor. Ini antara bisa dibersihkan dan tidak bisa dibersihkan. Jika yang memakai minyak, itu pengalaman saya tidak bisa dibersihkan dashboardnya karena kena minyak tersebut ya. Jadi minyak wangi itu keras, yang minyak wangi model minyak, kecuali yang digantung di spion tengah itu yang aman. Ini sih nanti coba kita salon dulu, mudah-mudahan hilang. Tapi jika mau dibelikan cover pun banyak di marketplace, harganya 170 ribuan kemarin saya beli untuk unit ready yang ada di Cilegon. 2004 Innova V juga sama. Kemudian untuk ventilasi AC utuh. Laci ini dia tidak bisa berdiri, bisa pun setengah. Ini engselnya yang sudah mekanikalnya bermasalah. Banyak yang jual di marketplace juga, tapi ini sih masih layak lah, karena masih bisa seperti ini dan bisa nutup. Laci bawah masih baik. Jam digital aktif, ventilasi AC bagian tengah utuh. Kemudian head unit sudah diganti, double din model lama, aktif. Untuk kamera mundur dia ada tapi tidak aktif. Sensor mundurnya sih aktif. Jadi jika mau diganti, paling ganti kamera saja. Sekitar 250.000 pemasangan kamera baru. Lampu-lampu aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 32,4 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Standar pengecekan AC seperti ini. Mobilnya tidak jalan, berhenti RPM 900. Kita tunggu sampai di 26 derajat Celcius. Termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 26,4 derajat Celcius. Jadi jelas mobilnya bagian depannya AC-nya dingin. Bagian belakang juga saya akan perlihatkan nanti. Kemudian untuk asbak, soket lighter,
power outlet semuanya aktif, sensor parkir aktif, dan ini tuas persnelengnya manual 5 percepatan, koplingnya masih enak, masih empuk, kemudian persnelengnya juga masih empuk, kampas koplingnya juga mobil ini masih bagus, parking brake mechanical masih baik, laci-laci masih baik, kemudian untuk seat belt ini juga pengaturan sudah adjustable dan fungsinya juga seat beltnya masih baik, hand grip semuanya masih baik, sun visor kondisinya masih baik, kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon, lampu-lampu kabin aktif, di sini ada tempat kacamata, kondisinya baik, spion tengah sudah ada naik, kondisinya baik, sun visor bagian driver kondisinya baik. Saya akan tes AC belakangnya 27,4 derajat Celcius. Kita akan tunggu pelan-pelan turun. Sudah dapat di 26,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya, AC belakang juga mobil ini dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Andi dari Kalimantan Tengah. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 116 juta. Kemarin ada pemotongan jok 2.500.000, tapi hitungannya sudah ada jok 2 buah kanan kiri 116 juta lah. Kemudian ditotal dengan rapi-rapi, detail keseluruhan yang saya jelaskan di mobil ini. Berikut dengan jasa, totalnya di 131.400.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk yang sudah upgrade seperti ini ya, harganya juga beda. Modalnya juga sudah banyak di eksterior mobil ini, seperti kap mesin, bumper, grill, lampu, semuanya ganti. Total jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, Toyota Kijang Innova tipe V 2.0 tahun 2007-2008, transmisi manual. Untuk update harga saat ini dana aman 125 juta sampai 135 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Contohnya ganti ban, perbaikan bodi, biasanya perbaikan kaki, detailing interior, ganti oli, ada saja. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Sudah berikut jasa, total di 125 juta sampai 135 juta, itu estimasi. Jadi jika memang beberapa rapi-rapi mau dilewat, kemudian lagi rezeki dapat mobilnya harganya murah misalnya, kemudian yang penting-penting saja dulu misalnya yang akan dirapihkan, atau rezeki dapat harganya murah, pemesan bisa nawar sendiri karena kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari unitnya sendiri di marketplace Facebook atau di OLX bisa. Kemudian nanti kita yang inspeksi unitnya, atau unitnya dari kami seperti ini, pemesan nawar langsung kepada owner. Yang seperti itu juga bisa. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi dana 130 juta pun pastinya akan ada sisa jika lagi rezeki atau rapi-rapinya mau dilewat. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, Anda punya budget berapa, ingin dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan kita buka pesanan 1 sampai 2 kali.
Jika Anda ingin pesan mobil di kami, pertama Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list, karena buka pesanan kita ada jadwalnya. Di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.